Shalom, selamat pagi. Kita semangat lagi untuk membahas firman Tuhan di pagi ini. Saudaraku, saya selalu bersemangat jika saya membaca firman. Tapi saya bisa menjadi lemas seharian jika tidak baca firman. Itu sebabnya kita dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry memiliki motto No Bible, No Breakfast. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambunan, dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM. Hari ini kita akan membahas Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan buat saudara. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, banyak orang yang salah kira bahwa kemiskinan semacam nasib yang sudah ditentukan. Udah nasib miskin begini. No, saudaraku. Saya dulu pernah sangat miskin. Ya. Saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan. Tidak gampang ketemunya, saudaraku. Dengan berbagai ujian hidup, dan saya memaksa diri saya mempelajari banyak kitab suci. Dan akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada saya. Nah, dari situ saudaraku, kadangkala ada rasa berat bergerak. Saya perlu beritahu kepada saudara. Ada orang malas karena memang kutuk. Ada orang miskin karena kutuk. Misalnya, karena orang tuanya atau dirinya terlibat perdukunan mencari pesugihan. Jika engkau mau diselamatkan, ketika hatimu mulai tertuju kepada Tuhan, maka semua cara-cara setan dalam mencari kekayaan akan dirontokkan. Setan pun akan memusuhi kita. Tapi jangan takut, saudaraku. Jika saudara datang kepada Tuhan, semua yang dari setan dibersihkan. Tapi Tuhan akan memberikan berkat yang baru, yang suci, yang terbaik, yang tidak mengandung kutuk bagi saudaraku. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Orang malas itu, saudaraku, seperti ada rantai, seperti ada beban yang mengikat dia, menindih dia. Tapi saya beritahu saudara, kalau saudara diikat malas, banyak anak muda sekarang disuruh orang tuanya pura-pura nggak dengar, ditutup telinganya, pakai macam-macam alat-alat gadget sekarang ini. Lalu dia jawab kalau dia dengar, lagi mager. Apa itu mager? Saya bilang, malas gerak. Nah, ini banyak sekali masih muda, saudaraku, udah mager. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku, diserbu. Kenapa? Orang malas saja itu akan tambah malas dan tambah sakit tubuhnya. Sudah gak menghasilkan apa-apa, penyakit datang. Makanya dikatakan, maka kemiskinan akan datang seperti penyerbu. Nah, saudaraku, ada juga kemiskinan ini disebabkan tadi oleh kutuk. Misalnya, karena dia mengutuki dirinya, dia nggak ada upaya lagi. Dia katakan, udah gue bekerja keras, memang dasarnya miskin. Saya lihat si Anu bekerja. Jangan lihat orang lain. Banyak faktor yang membuat seorang bisa berhasil dan kaya. Tidak ada janji Tuhan dalam Alkitab yang mengatakan, jika engkau hidup benar, maka engkau akan kukutuki menjadi miskin. Gak ada. Janji-janji Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mengatakan, jika engkau menaati suara firman Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota, di desa, diberkati kandunganmu, diberkati bakulmu, diberkati yang dikerjakan tanganmu, diberkati rumah tanggamu. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan membuka pintu kita mengalami kecelakaan, kemiskinan, saudaraku.
Tuhan, sekalipun kita memang melakukan pelanggaran, Tuhan tidak lagi mengutuki kita, tidak menjadikan kita menjadi miskin. Tuhan menghendaki hidup kita berkelimpahan di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika engkau melakukan dosa, pelanggaran, dan ketidaksetiaan, sesungguhnya kau sedang memberikan dirimu kepada iblis untuk dirusak, untuk disakiti, untuk digagalkan, untuk dihancurkan, dimiskinkan, dan disakiti. Jauhkanlah kemalasan. Rajinlah mencari Tuhan. Rajin beribadah akan menggerakkan hatimu berubah. Ketika hatimu ingin berubah, kau memiliki pemikiran yang maju, maka semangat dari Roh Kudus akan bangkit, membuat saudara bersemangat, berseri-seri, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan. Saudaraku, jika engkau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, saudara bekerja, tidak akan ada orang yang kelaparan. Janji Tuhan mengatakan, bahkan keturunan orang benar tidak ada yang meminta-minta roti. Apalagi kita benar, kita pasti diberikan melimpah, dicukupi, saudaraku. Beda ketika saudara mengambil keputusan untuk memberitakan Injil. Tuhan pasti memberkati, tapi kekayaannya diserahkan untuk pelayanan. Itu bukan karena kutuk kemiskinan. Tetapi jika saudara sudah nggak penginjilan, tidak melayani, tidak memberikan orang lain, untuk diri sendiri aja kekurangan, itu kutuk, saudara. Jadi beda memilih memiskinkan diri demi Injil, atau memang miskin karena malas atau karena kutuk. Saudaraku, tinggalkan kemalasan. Tinggalkan perdukunan mencari pesugihan. Itu akan membawa kutuk di dalam kehidupanmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Pasti ada kejayaan. Tapi setelah engkau berjaya, jangan lupa, dukung pelayanan, berkati gereja, berkati orang tuamu dan saudara-saudaramu. Jangan sombong, jangan angkuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sukses, selamat berjaya dalam kehidupan saudara. Jumpa lagi dengan saya besok pagi pada pukul 5 pagi dalam acara Wisdom in the Morning dalam waktu yang sama. Saudaraku, jika terberkati dalam acara ini, silakan saudara klik kembali di YouTube Christ Bride Ministry, dan silakan like, subscribe bagi yang belum, dan ambil bagian untuk pemberitakan Injil. Silakan dengan jari saudara kirim ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.